Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Apa kabar saudara di kesempatan pagi hari ini? Saya berharap saudara ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat judul Amal Ibadah di dalam Kekristenan. Dan nas firman Tuhan terambil dari Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Bagi kita orang Indonesia, ada sebuah slogan yang kita pegang, NKRI, harga mati. Itu nggak boleh ditawar. Demikian pula bagi kita, orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang Kristen, ada satu hal yang tidak boleh ditawar, yakni keselamatan itu semata oleh karena iman di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan amal dan ibadah dalam sudut pandang kekristenan? Karena ada begitu banyak postingan-postingan orang di sosial media maupun pembicaraan dan perdebatan-perdebatan di grup-grup rohani di Facebook. Ada bahkan banyak orang Kristen yang berkata bahwa kita nggak cukup diselamatkan dengan iman deh, tetap juga yang menentukan itu perbuatan-perbuatan. Walaupun saya sudah berulang kali menjelaskan hal ini, tetapi saya tidak bosan-bosannya untuk tetap mengulang kembali bahwa kesalehan kita, amal ibadah kita, kebaikan kita, kebajikan kita, semuanya itu tidak akan pernah menjadi alat tukar untuk kita beroleh keselamatan. Karena kalau kita mengandalkan hasil usaha kita, kebaikan kita, kebajikan kita, maka kita sudah menghina darah pengorbanan anak domba Allah. Karena hanya oleh darah domba Allah saja, kita, setiap orang percaya ini layak diselamatkan. Tidak ada jalan lain. Lantas apakah amal ibadah atau perbuatan baik itu tidak perlu? Saya katakan perlu, bahkan harus. Nas firman hari ini yang barusan kita baca ialah mengenai buah roh. Dikatakan di situ buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi 9 hal yang merupakan definisi dari buah roh itu adalah buah karakter yang dengan sendirinya akan kita hasilkan di dalam hidup kita saat kita melekat dengan Tuhan. Setiap orang yang lahir ke dunia ini, mereka lahir di dalam daging. Dan buah dari kedagingan itu ialah keinginan-keinginan dosa, hawa nafsu, perzinahan, kesombongan, keangkuhan, perselisihan, dan lain sebagainya. Itu adalah buah daripada keinginan daging kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Sementara ketika kita menjadi orang percaya, kita diselamatkan oleh pengorbanan Kristus, kita diselamatkan oleh iman, kita diselamatkan oleh anugerah pemberian Tuhan yang sebenarnya tidak layak kita terima. Bukti bahwa kita menerima keselamatan yang benar, bukti bahwa kita menerima Kristus, juru selamat yang benar, maka 9 buah ini akan termanifestasi, atau dengan kata lain, akan keluar dari hidup kita. Dengan sendirinya buah-buah ini akan muncul dari hidup kita. Kita yang dulunya pemarah, kurang sabar, mulai dibentuk oleh Tuhan kesabaran di dalam diri kita. Kita yang tadinya tidak suka berbuat baik, tiba-tiba ada kerinduan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kita yang tadinya tidak peduli dengan orang lain, masa bodoh, tiba-tiba mulai tumbuh yang namanya kasih di dalam hati kita. Ini adalah buah roh. Ketika ada Roh Kudus diam di dalam hidup kita, maka buah roh ini akan muncul dengan sendirinya. Agar saudara memahami prinsip ini, bahwa yang paling penting itu adalah benihnya dulu, baru bisa tumbuh buahnya. Karena kalau saudara melakukan kebaikan-kebaikan, amal ibadah, tetapi hidup saudara masih belum percaya kepada Yesus, masih belum diselamatkan, maka perbuatan-perbuatan saudara itu bisa dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan agamawi semata, sebagai bentuk usaha saudara untuk boleh diselamatkan. Itu tidak pernah berkenan saudara di hadapan Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di luar Kristus, di luar keselamatan, semuanya itu hanyalah kesalehan yang sama dengan kain kotor di mata Tuhan.
semua kebaikan saudara tidak akan membawa saudara kemana-mana. Tetapi sebaliknya juga, bagi saudara yang sudah menjadi orang percaya, saudara yang mengatakan saudara sudah ditebus oleh darah Yesus, saudara sudah mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, saudara menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi kalau saudara tidak menghasilkan buah-buah pertobatan, buah keselamatan, dan buah roh dalam hidup saudara, kita akan mempertanyakan keaslian kekristenanmu. Kita akan mempertanyakan kesejatian hatimu mengikuti Tuhan. Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tuhan Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bahasa Inggrisnya, "For without me, you can do nothing." Kamu tidak bisa berbuat apa-apa ketika tidak ada Kristus di dalam hatimu. Kamu tidak akan bisa berbuah-buah yang baik ketika tanpa Yesus yang menginisiasi di dalam batinmu, karena Dia adalah benih ilahi. Bisa dikatakan Yesus adalah sumber kehidupan. Kita ini adalah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggurnya. Ranting-ranting ini tidak akan pernah bisa mengeluarkan buah kalau ia tidak melekat pada pokok anggur. Kekristenan saudara tidak akan pernah menjadi kekristenan yang produktif, yang menjadi berkat, yang menghasilkan buah kebaikan kalau saudara tidak melekat pada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya mau tegaskan sekali lagi, bahwa amal ibadah di dalam kekristenan itu adalah hasil hubungan saudara dengan Tuhan. Bagaimana saudara melekat dengan pokok anggur itu, barulah di situ akan keluar segala kebaikan-kebaikan dalam hidupmu. Amal ibadahmu itu menjadi benar ketika ada Kristus yang tinggal di dalamnya. Tuhan Yesus yang membuat saudara berinisiatif beribadah. Tuhan Yesus yang membuat saudara rindu membaca kitab suci. Tuhan Yesus yang membuat saudara rindu berbuat kebaikan. Karena Tuhan menjadi alasan di dalam hati saudara. Bahkan Ia yang menggerakkan hati saudara untuk melakukan semuanya itu. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Kau sampaikan. Di pagi hari ini kami percaya, kami boleh ditegur, kami boleh diajar, kami boleh semakin bertumbuh di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Saya berdoa supaya saudara tetap memiliki kerinduan di dalam merenungkan dan menyelidiki kitab suci. Sampai bertemu lagi di next episode dari podcast Renungan Pagi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.